Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibi rabbil alamin imamil muttaqin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Jumpa lagi dengan saya Latif. Hari ini di video ini kita akan mengkaji kitab Minah Husaniyah melanjutkan bab-bab yang kemarin. Bila Anda menyukai channel seperti ini, silakan jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Karena setiap subscribe dan like Anda itu membantu meningkatkan channel ini dan mengembangkan channel ini agar kajian-kajian kitab bisa tersebar. Baik, mari kita mulai. Ini kitab dikarang oleh Imam Asy-Sya'rani, ditulis oleh Imam Asy-Sya'rani bagi para orang-orang yang ingin memperbaiki agamanya. Anda juga bisa mengecek video-video sebelumnya jika Anda merasa tertinggal dengan materi kitab ini. Karena saya membuat kitab ini dari awal sampai akhir dengan lengkap. Insya Allah Ta'ala. Baik, mari kita mulai. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini kita mulai dari sini. Wahdhar dan waspadalah engkau. Hati-hatilah engkau. Aidon halnya juga min akli ghairil halali dari makan yang tidak halal, dari makan makanan yang tidak halal. Fa inna akla ghairil halali, karena sesungguhnya makan makanan yang tidak halal, ya inna ini dia memiliki amil nasab ya, menasabkan. Jadi akla ini isimnya inna, maka kita bacanya akla, dia nasab. Khabarnya mana? Sesungguhnya memakan makanan yang tidak halal itu yuqsil qalbah. Nah, ini khabarnya, jumlah fi'liyah. Yuqsi yaitu mengeraskan. Apa? Fa'ilnya mana? Fa'ilnya huwa, kembali ke aklu ghairil halal. Itu mengeraskan al-qalba terhadap hati. Wa yudlimuhu, dan menggelapkan hati. Wa yahjibuhu, dan menutup hati atau menghalangi hati an dukhuli hadratillahi ta'ala, dari masuk ke hadiratnya Allah Ta'ala. Jadi makanan yang tidak halal itu mengeraskan hati, menggelapkan hati, dan menghalangi hati sehingga tidak bisa masuk ke hadrahnya Allah. Artinya tidak bisa menerima ilmu-ilmu ladun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wa yakhluqus syab ini di sebagian teks nggak ada ya. Jadi nggak, dan juga nggak nyambung artinya ini. Lanjut, qala dan berkata, siapa al-imamu? Imam Abu Hanifah. Rupanya Imam Abu Hanifah. Hanifah ini namanya isim ghairu munsharif, jadi tidak ada tanwinnya. Abu Hanifah. Nah, Abu ini menjadi mudhaf, Hanifah mudhaf ilaih. Abu ini dia asma'ul sittah. Hanifah itu mudhaf ilaih. Isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif tanda jarnya itu fathah, maka dia di fathah. Rahimahullahu ta'ala, ini jumlah mu'taridah namanya, jumlah du'a'iyah. Jadi mu'taridah yang berupa jumlah doa. Semoga Allah mengasihi beliau, begitu. Lau anna 'abdan, seandainya seorang hamba, abadallaha ta'ala. Jadi ini isim, masukkan anna, maka dia menjadi mansub. Lau anna 'abdan, seandainya seorang hamba, khabarnya ini, abadallaha ta'ala, itu menyembah kepada Allah. Hatta soro misla hadhihi sariyati, hingga soro menjadi siapa hamba itu, misla hadhihi sariyati, seperti tiang ini. Summa innahu lam yadri, kemudian sesungguhnya padahal dia tidak mengetahui, ma terhadap apa yadkhulu yang masuk jaufahu pada kerongkongannya, artinya makanannya. Ahalalun am haramun, yaitu apakah halal ataupun haram. Ma tuqabbila minhu, maka tidak akan diterima ibadah tersebut minhu, dari dia. Jadi intinya, seandainya seorang hamba beribadah kepada Allah Ta'ala hingga dia menjadi tiang ini, berdiri kokoh dalam setiap sholatnya, maksudnya seperti itu.
Jadi dia berdiri terus panjang malam seperti tiang berdiri terus. Tapi dia nggak tahu apa yang dia makan itu halal atau haram. Dia nggak peduli dengan makanannya. Maka ibadah itu akan tertolak. Na'udzubillah min zalik. Ini kata Abu Hanifah ya, bukan kata saya. Wa qala Abu Ishaq Ibrahim. Dan berkata siapa Abu Ishaq? Ibrahimu rupanya Ibrahim. Ibnu Adhama, bin Adham. Ibrahim bin Adham ini. Ibrahim bin Adham itu terkenal juga orang soleh. Salafus soleh beliau ini. Atib matu'amaka. Atib baguskanlah matu'amaka makananmu. Artinya makanlah makanan yang thayyiban. Wa ma'alaika dan tidaklah membahayakan atasmu. Ba'da dzalika setelah itu Allah tasuma adapun engkau tidak berpuasa an-nahara di siang hari wala taquma dan engkau tidak berdiri laila di malam hari. Yakni bermaksud siapa Ibrahim bin Adham naflan terhadap sunnah, salah sunnah. Jadi maksudnya begini, makanlah makanan yang thayyib. Kalau sudah kamu makan makanan yang halal dan thayyib itu, maka kamu nggak perlu khawatir. Walaupun kamu tidak puasa di siang hari dan juga tidak beribadah di malam hari. Artinya tidak melaksanakan sholat sunnah, tahajud, dan banyak itu. Nggak apa-apa. Karena itu sudah menjadi dalil kuat atas kesalihanmu. Jadi makan yang halal itu juga termasuk kesalihannya. Makanan yang halal itu sudah termasuk kesalihan. Jadi itu mencukupi walaupun dia nggak puasa dan nggak berdiri di malam hari, beribadah di malam hari. Puasa di sini maksudnya puasa sunnah ya. Kalau puasa Ramadan tetap wajib. Ini kata Ibrahim bin Adham. Lanjut. Wa qala Abu Bakrin At-Tirmidzi. Berkata Abu Bakar At-Tirmidzi. Semoga Allah mengasihi beliau. Ini kalau orang salaf ya. Ma mana'al qauma. Tidaklah mana'a menghalangi al-qauma terhadap kaum. Minal wusuli dari sampainya kaum. Illa kecuali al-istidlalu. Nah ini menjadi fa'ilnya mana'a. Al-istidlalu berdalil bi ghairi dalil dengan tanpa dalil. Jadi berdalil dengan tanpa dalil maksudnya gitu. Artinya berdalil dengan dalil palsu. Warakdu fit tariqi dan tergesa-gesa dalam menempuh tarekat atau menempuh jalan kepada Allah. Ala haddis syahwati karena menuruti hawa nafsu. Wa aklul harami dan memakan makanan haram wasyubuhati dan makanan yang syubhat. Maksudnya seperti ini. Abu Bakar At-Tirmidzi itu berkata, yang menghalangi suatu kaum atau orang dari wusulnya kepada Allah itu hanya satu, berdalil tanpa dalil. Artinya berdalil menggunakan hadis-hadis palsu atau hadis do'if untuk setiap amalan dia. Tapi kalau misalkan hadis do'ifnya digunakan untuk amalia fadilah ya, itu boleh. Kemudian yang kedua, yang menyebabkan terhalangnya suatu manusia dari wusulnya kepada Allah adalah tergesa-gesa dalam menjalani tarikat atau menjalani ibadah. Sholat buru-buru karena ingin memperbanyak sholat. Jadi pengen 300 rakaat, jadi sholatnya buru-buru cepat-cepat supaya dapat 300 rakaat misalkan seperti itu. Pokoknya hal-hal terburu-buru yang ingin mendekat sehingga dia ingin mendekat kepada Allah dengan terburu-buru itu bisa membatalkan orang dari wusul kepada Allah. Yang ketiga, memakan makanan yang haram. Makan makanan yang haram ini juga menghalangi seseorang dari sampainya dia kepada Allah. Menghalangi orang dari wusulnya kepada Allah. Ini ya. Syubhat juga sama. Jadi kalau kita makan makanan haram dan syubhat itu menghalangi. Maka pastikan kalau kita makan itu makanan yang halal. Ini kata Abu Bakar At-Tirmidzi. Makanan yang haram dan halal bagaimana? Nah, silakan Anda search di
di internet tentang makanan halal dan haram. Kemudian waqala al-Imamu Sahlun rahimahullahu taala, dan telah berkata Imam Sahl rahimahullahu taala. Ini juga salaf. Man lam yakun mat'amuhu min halalin. Barang siapa yang makanannya tidak halal, lam yukshaf an qalbihi hijabun, maka tidaklah terbuka, yukshaf terbuka, an qalbihi dari hatinya, apa hijabun, penghalang. Wa tasarru'at ilaihil uqubatu, dan akan cepat-cepat menuju ilaihi kepada dia apa uqubatu, segala kemaksiatan. Wala tanfa'uhu, dan tidak memberi manfaat hu kepada orang itu apa salatuhu, salatnya, wala siyamuhu, dan puasanya, wala shadaqatuhu, dan sedekahnya. Maksudnya, baik barang siapa yang makanannya nggak halal, jadi dia makan makanan yang haram misalkan, maka hijab dalam hatinya tidak akan terbuka. Sehingga apa? Sehingga cahaya-cahaya keimanan itu tidak bisa menembus mata hatinya. Sehingga menyebabkan dia tidak merasakan nikmat ibadah. Nanti kita dibahas ya. Yang kedua, efek yang kedua adalah dia senang melakukan atau mudah melakukan kemaksiatan. Karena kemaksiatan-kemaksiatan akan muncul di pikiran dia. Ini maksudnya tasarru'at ilaihil uqubat. Dan sholat, puasa, dan sedekahnya tidak akan memberikan manfaat kepada dia. Artinya sholatnya tidak menambahkan pahala dia, tidak membuat dia menjadi orang lebih baik. Puasanya dia juga tidak membuat dia lebih baik. Dan sedekahnya juga nggak memberikan manfaat. Ini na'udzubillah ya. Lagi, waqala al-Imam Sufyan. Ini perkataan Imam. Waqala, dan telah berkata Imam Sufyan. Alaikum biaklil halali. Ambillah kalian biaklil halali, dengan makanan, terhadap makanan yang halal. Makan makanan yang halal. Wa iyyakum, dan jauhilah kalian, wa aklal harami, dan jauhilah makanan yang haram. Jadi makanlah yang halal dan jauhilah yang haram. Fa inni kuntu, karena sesungguhnya aku itu, kuntu ada siapa aku, wa ana akilul halali, dalam keadaan aku akilul halal, yaitu memakan makanan yang halal, itu aqra'u ini khabarnya kuntu ya. Itu aqra'u, membaca siapa saya, al-ayata, terhadap ayat Al-Qur'an, fayuftahu, maka dibukakan, li bagiku, sab'una 70, baban, babnya, minal ilmi, dari ilmu. Falamma akaltu, maka kemudian ketika aku memakan, min ta'ami man, dari makanannya orang, la yatawarra'u, yang tidak warok, surutu, maka surtu, aku menjadi, aqra'ul ayata, aku membaca ayat, itu aqra'ul ayata, aku membaca ayat, wa uraddiduhu, dan aku mengulang-ulangi ayat tersebut, fala yuftahu, maka kemudian tidaklah dibuka, li bagiku, apa babun wahidun, satu pun pintu ilmu. Maksudnya begini, Imam Sufyan ini berkata, makanlah makanan yang halal dan jauhilah makanan yang haram. Karena sesungguhnya aku, ketika aku makan makanan yang halal, lalu aku membaca ayat Al-Quran, maka akan terbuka 70 bab, 70 macam ilmu. 70 macam ilmu ketika dia makan makanan yang halal. Kemudian ketika aku makan makanannya orang yang tidak warok, ketika dia ikut makan bersama orang yang tidak warok, dengan makanannya orang yang tidak warok, maka ketika aku membaca ayat Al-Quran setelah dia makan makanan yang tidak warok tadi, makan makanannya orang yang tidak warok, ketika dia membaca Al-Quran, tidak terbuka satupun ilmu bagi dia. Jadi menurut Imam Sufyan Ats-Tsauri, dengan pengalaman dia, jadi makanan yang halal itu membukakan nur dalam hati, membukakan hijab dalam hati, sehingga dia bisa menerima ilmu-ilmu yang banyak itu. 70 ilmu loh, bayangkan. Satu ayat saja. Tapi kalau dia makan makanan yang haram, satu pun ilmu nggak dia dapat ketika dia membaca Al-Quran.
Itu maksudnya Imam Sufyan. Ini kata beliau ya, bukan kata saya. Kemudian waqala dan telah berkata siapa Syekhu, rupanya Syekh Ali, Aliyun, Syekh Ali Asyadziliyu yang berbangsa Syadzili, artinya tarekat Syadziliyah. Rahimahullahu taala, semoga Allah merahmati beliau. Syekh Ali Asyadzili berkata, "Man akalal halala, barang siapa yang akala makan al halal terhadap makanan yang halal, lana maka akan menjadi lembut apa qalbuhu hatinya, waraqqa dan menjadi halus hatinya, wanara dan bersinar hatinya, tuh hatinya bersinar, wa qalla naumuhu dan menjadi sedikit tidurnya, walam yuhjab dan menjadi tidak terhijab siapa orang tersebut, an hadratillahi ta'ala dari hadrahnya Allah ta'ala. Waman akala dan barang siapa yang memakan ghairal halali terhadap makanan yang tidak halal, qasa maka akan menjadi keras apa qalbuhu hatinya, wa ghaladha dan menjadi berat hatinya untuk ibadah, wa adlama dan menjadi gelap hatinya, berat gelap, wa hujiba dan menjadi terhalang orang tersebut an hadratillah dan hatinya menjadi terhalang dari hadrahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa katsura dan menjadi banyak apa naumuhu tidurnya. Nah, di sini maksud dari Syekh Ali Asyadzili itu orang yang makan makanan yang halal, maka hatinya akan menjadi lembut, halus, bersinar hatinya, tidurnya menjadi sedikit sehingga dia mampu beribadah dan beraktivitas dengan baik. Dan dia juga tidak terhijab dari hadrahnya Allah. Artinya mata hatinya menjadi tajam dan dia bisa merasakan kenikmatan ibadah kepada Allah. Tapi orang yang memakan makanan yang halal itu hatinya akan menjadi keras, akan menjadi berat, menjadi malas beribadah, akan menjadi gelap sehingga tidak bisa tajam penglihatan hatinya. Sulit membedakan mana baik mana yang buruk. Seperti itu. Dan dia menjadi terhijab dari Allah Subhanahu wa taala. Hatinya menjadi tidak bisa merasakan kenikmatan ibadah. Dan tidurnya menjadi banyak. Nah, terkait tidurnya menjadi banyak, ini ada keterangan lagi. Wadzalika, adapun tidur yang banyak itu, tidur yang banyak, tidurnya orang yang makan makanan haram, ya kan dia kan jadi banyak tidur ya. Nah, hal itu min jumlati rahmatillahi ta'ala. Itu sebagian dari rahmatnya Allah Ta'ala. Lianna akla ghairil halali, karena sesungguhnya memakan makanan yang tidak halal itu yuhrikul a'dha'a. Yuharrikul a'dha'a itu menggerakkan al-a'dha'a terhadap anggota tubuh lil ma'asi untuk kemaksiatan. Fayatlubu kulla 'adwin minhu, maka makanan yang tidak halal itu akan menuntut kulla 'adwin terhadap setiap anggota tubuh minhu dari orang yang makan makanan haram ayyasiya untuk bermaksiat. Fayatafaddalu maka Allah memberikan keutamaan alaihi atau ya alaihi atas orang yang makan makanan haram binaumi dengan tidur, liyurihahu supaya Allah mengistirahatkan dia minal ma'asi dari istirahat. Kama annahu sebagaimana Allah itu yatafaddalu mengutamakan ala ta'i'i kepada orang yang taat bi'aklil halali dengan dia makan makanan halal, liyuqimahu supaya Allah menegakkan orang yang makan makanan halal itu baina yadayhi di hadapannya Allah lailan wa naharon di siang, di malam dan di siang hari. Maksudnya begini teman-teman. Tidurnya orang yang makan makanan yang haram itu merupakan rahmatnya Allah. Mengapa? Karena makan makanan yang haram itu akan menyebabkan orang itu selalu ingin bermaksiat. Pikiran-pikiran dia yang muncul itu kemaksiatan. Kalau dia tidur, maka Allah sama saja mengistirahatkan pikiran dia supaya tidak melakukan perkara yang haram. Ini rahmatnya Allah. Malah kalau dia nggak tidur berbahaya. Bisa-bisa dia melakukan kemaksiatan terus. Karena makanan yang haram itu cenderung akan menuntut orang yang makan makanan haram agar melakukan kemaksiatan. Sehingga Allah tetap menyayangi dia dengan apa? Dengan dikasih tidur ini, kata Ali Asyadzili.
Allah juga mengutamakan orang yang memakan makanan halal. Nah, kalau orang yang makan makanan halal, itu efeknya apa tadi? Efeknya menjadi rajin ibadah, dan dia menjadi tajam basirahnya, bisa merasakan mana yang benar, mana yang baik, bisa merasakan kenikmatan ibadah. Maka Allah mengutamakan orang-orang yang makan makanan halal itu, mengutamakan dengan apa? Dengan dia sedikit tidur. Dan dia dibantu oleh Allah untuk melakukan ibadah-ibadah di siang dan malam hari, sehingga dia makin dekat kepada Allah. Jadi intinya makanan yang halal itu bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang haram malah menjauhkan. Nauzubillah min dzalik. Nah, itu kata-kata Syekh Ali Asy-Syadzili. Kemudian kita lanjut. Kata-kata siapa ini? Wa qala, dan telah berkata, siapa sayyidi tuanku? Aliyun, rupanya Ali al-Khawasu, yang khawas. Jadi berkata Ali al-Khawas. Ini ulama salaf juga, ini kata-kata semua ini dari ulama salaf. Man akalal harama, barang siapa yang memakan makanan yang haram, wa atalal ibadata, dan melaksanakan ibadah dengan panjang, fahuwa, maka orang yang seperti ini, orang yang makan makanan haram tapi ibadahnya rajin, itu kal hamami, seperti burung merpati, alladzi yang raqada, mengerami, ala baidin, di atas telur, fasidin, yang busuk. Fahuwa yut'ibu nafsahu, maka orang seperti ini, orang tadi itu, yut'ibu, melelahkan, hanya melelahkan, nafsahu, dirinya, fitulil maqami, dalam lamanya dia berdiri untuk beribadah. Summa la yufrihu syai'an. Summa la yafrahu syai'an. Kemudian dia tidak memperoleh apapun. Bal yakhruju midharan, akan tetapi malah keluar midharan, kotoran yang busuk. Jadi kata Ali Al-Khawas, orang yang makan makanan yang haram itu seperti orang yang beribadah lama, orang yang makan makanan yang haram tapi dia rajin beribadah dengan ibadah yang lama, semalam suntuk dia ibadah tapi makanannya adalah makanan yang haram. Maka dia itu seperti burung merpati yang mengerami telur busuk. Semakin lama dia mengerami malah nggak ada hasil apapun. Semakin dia ibadah lama nggak ada hasilnya. Malah yang keluar apa? Yang keluar bau busuk yang keluar dari telur busuk itu. Sama ini. Malah ibadah lama itu karena makanan-makanan yang haram, nggak diterima ibadahnya sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat malah dapat siksa telur busuk tadi. Nauzubillah min dzalik, ya Allah. Ini kata Ali Al-Khawas. Selanjutnya, wa min mafasidi aqil halal harami, dan yaitu ini kalau seperti ini ya, wa min mafasidi aqil haram, itu berarti khabarnya didahulukan, dan yaitu sebagian dari kerusakan memakan makanan yang haram itu istahalat hunarun. Nah, ini menjadi mubtada nih. Istihalatuhu naron. Di antara rusaknya ibadah adalah terhalang kemustahilan dia untuk bersinar hatinya. Fayadhabu, maka menghilangkan apa makanan yang haram, sujatal fikri, terhadap ketajaman berfikir, wala data dzikri, dan kenikmatan zikir. Wa yuhriqu nabata ikhlasin niyati, dan membakar tumbuhnya niat ikhlas. Wa yu'mi al-basirata, dan membutakan mata hati. Wa yudlimul basara, dan menggelapkan pandangan. Jadi nggak bisa lihat mana benar mana salah ya. Wa yuhinud dina, dan melemahkan agama dia. Wal badana, dan badan dia lemah dari ibadah ya, tapi kuat dalam maksiatan. Wal aqla, dan melemahkan akal dia. Wa yurisul ghaflata, dan menyebabkan lalai, wan nisyan, dan lupa. Lalai dari Allah, lalai ibadah, lupa Allah, dan sebagainya. Wa yumna'u, dan terhalang
orang yang makan makanan yang haram ya, terhalang min dzauqatil hikami wal ma'arifi. Min dzauqati dari perasaan-perasaan al-hikami, hikmah, perasaan hikmah, atau terhalang untuk merasakan hikmah, wal ma'arifi, dan kemakrifatan. Wa ta'ala fi dzalika, dan terus-menerus orang tersebut fi dzalika dalam kondisi itu. Jadi maksudnya begini. Dampak buruk dari makanan haram itu adalah hatinya tidak bisa bersinar. Bahkan dia bisa jadi ini maknanya halal dia masuk neraka. Kehalalan dia masuk neraka. Kemudian menghilangkan ketajaman berpikir dan kenikmatan zikir, itu yang kedua. Jadi pikiran ini udah nggak tajam membedakan mana perkara yang baik, mana yang buruk. Dan dia kehilangan kenikmatan dalam berzikir sehingga dia malas berzikir akhirnya. Naudzubillah. Yang ketiga, membakar keikhlasan dalam diri sehingga ketika dia beribadah sulit sekali untuk ikhlas. Karena nggak bisa tumbuh keikhlasan dalam hatinya. Naudzubillah ya. Yang keempat, membutakan mata hati. Sehingga mata hati itu nggak bisa merasakan kenikmatan Allah, nggak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk tentunya. Kemudian membutakan pandangan. Yang kelima, membutakan pandangan mata dia. Artinya mata dia ini nggak bisa melihat kebaikan. Yang dia lihat hanya keburukan. Wa yuhinud dina. Dan keenam, itu melemahkan agama, badan, dan akal. Keyakinan dia kepada Allah menjadi berkurang. Ini melemahkan keyakinan agama. Dan melemahkan dirinya jadi beribadah, tapi maksiat rajin. Dia melemahkan akal dia sehingga dia sulit bertafakur kepada Allah. Pikirannya menjadi tumpul dangkal dalam segi keagamaan. Dalam segi keagamaan ya ini ya, bukan dalam segi keduniaan. Kalau dunia mungkin masih terjaga dia. Kemudian menyebabkan lalai dan lupa dari Allah. Ini yang ketujuh nih. Kemudian yang kedelapan, dia itu nggak bisa merasakan hikmah dan nggak bisa merasakan kemakrifatan kepada Allah. Jadi orang seperti ini jadi apa ya? Hidupnya kalang kabut dalam agama. Walaupun dalam keduniaan dia sejahtera, nikmat, tapi hatinya gusar sekali dengan efek makanan yang haram. Jadi ada 8 ya. Semaqala kemudian berkata, Ali Al-Khawas maksudnya ini. Wabil jumlati maka dengan keseluruhan, fajami'ul ma'asi maka seluruh maksiat-maksiat allati yaf'aluhal abdu yang dikerjakan oleh hamba, innama sababuha aklul harami. Sungguh penyebabnya hanya makan makanan yang haram. Faman akal haram maka barang siapa yang memakan makanan haram wa talaba ay ya'mala ta'atah dan dia menginginkan untuk beramal ketaatan faqad rama al-muhala maka sungguh dia hanya menginginkan kemustahilan. Maksudnya maka kesimpulannya gini. Wabil jumlah itu kesimpulan ya. Seluruh maksiat yang dikerjakan oleh hamba itu disebabkan hanya karena memakan makanan yang haram. Maka barang siapa yang dia makan makanan yang haram dan ingin beribadah, ingin melakukan ketaatan, maka dia bagaikan orang yang menginginkan sebuah kemustahilan. Karena nggak mungkin orang yang makan makanan haram bisa beribadah, nggak mungkin. Walaupun ibadahnya juga ibadah yang akan tertolak. Na'udzubillah ya. Na'udzubillah. Nah bagaimana ini supaya bisa menghilangkan dari keharaman itu? Kita harus tahu ya. Nah, di sini ada tanbih, peringatan. Jadi kita diperingatkan oleh Imam Asy-Syarani. Yajibu alaman, wajib alaman atas orang akala yang makan syapaman syai'an sesuatu summa wajada kemudian menemukan ba'dahu setelah dia makan alamatan terhadap tanda min alamatil haram dari tanda-tanda keharaman ayakhudha apa ayakhudha ini menjadi fa'ilnya yajibu ya. Jadi kalau ada ada fi'il mudhari itu bisa jadi fa'il karena dia ditakwil ke makna masdar. Jadi akhdhu di sini. Masdarnya ya akhadha kan akhdhun.
Akhadha ya'khudhu akhdhan. Nah, di sini dia menjadi rofa. Yajibu ay ya'khudha, maka dia wajib bersegera fil qai'i, yaitu bersegera muntah. In amkanahu, apabila memungkinkan hu bagi dia. Wa ila, dan kalau tidak, akhadha fit taubati, maka harus segera dia bertaubat, wal istighfari, dan beristighfar. Nah, maksudnya bagi siapapun orang yang dia memakan sesuatu, kemudian dia menemukan tanda-tanda keharaman dalam sesuatu yang dimakan, maka dia harus segera memuntahkan makanan itu. Harus, apabila mungkin. Tapi kalau nggak mungkin, ya segera bertaubat kepada Allah dan beristighfar. Nah, di sini wa min alamati, dan yaitu sebagian dari tanda-tanda keharaman, ayyakuna, adapun ada, lisyar'i, bagi syara', ala dzalika ta'ami, atas makanan itu, apa itu, radun, pertentangan, min haitsu wad'al yadu, dari segi min haitsu wad'il yadi, dari segi dari segi usaha tangan. Maksudnya begini, tangan itu diperoleh dari amaliyah atau pekerjaan yang bertentangan dengan syariat. Jadi haram. Kalau dari usaha yang haram, maka makanan yang dihasilkan juga haram, duit juga haram, gitu. Lanjutnya, wa minha, dan diantara sebagian tanda haram, makanan haram itu wujudul zulmati fil qalbi. Adapun adanya kegelapan di dalam hati. Wasaqlu fit tabi'ati, dan berat, wasaqlu, dan adanya wasaqli, ya, karena mudhaf ilaih, wawunya ini kan dia atof. Asaqli diatofkan kepada az-zulmati, jadi dia mudhaf ilaih juga. Wasaqli fit tabi'ati, dan adanya rasa berat fit tabi'ati, dalam karakter dia. Berat beribadah kepada Allah, malas-malasan. Kalau kita malas-malasan, tandanya berarti makanan kita ada yang nggak halal, naudzubillah, ya. Hatta ka'annaman, hingga ka'annaman akalahu, hingga seolah-olah man, ka'anna min aklihi, maksudnya bagaimana ini? Jadi hingga hatta ka'anna min aklihi aklun rasoson, hingga seolah-olah sebagian, yaitu sebagian dari makanannya, ini maksudnya gini, wa ka'anna min aklihi, ini kayaknya nggak ada nih, ya. Aklun rasoson, seolah-olah dia itu makan timah, gitu, maksudnya gitu. Jadi yang kedua ini, tandanya kedua adalah adanya kegelapan dalam hati dan merasa berat dalam beribadah, itu tandanya. Seolah-olah dia makan timah. Ini saya nggak paham maksudnya kalau makan timah, ya. Intinya itu. Jadi tanda yang kedua, merasa berat sekali dalam beribadah. Kemudian yang ketiga, ayyaquma minan naumi, yaitu ketika ia berdiri dari tidur, fayam khusus saatan, kemudian dia diam sesaat, hatta yastayqidho, sehingga dia terbangun, tersadar, kama yaqa'u, sebagaimana yang terjadi, liman, pada orang ya'kulu riba, yang makan riba. Tanda makan makanan haram juga, yaitu ketika bangun dari tidur tuh belum sadar, tapi harus duduk sebentar, baru tersadar setelah beberapa saat. Ini tandanya. Kalau orang yang murni makanannya halal itu ketika bangun tidur langsung fresh, kata dia gitu. Langsung tersadar ketika bangun tidur. Kalau ini nggak tersadar, jadi harus diam dulu baru tersadar. Kemudian, wa minha, dan itu sebagian dari tanda makan makanan yang haram, antal'aban nafsu, yaitu bermain apa nafsu, fayataqayahu qahran alaihi min ghairi mu'alajatin, yaitu nafsu bermain-main, fayataqayahu,
Maka maka di sini fayataqiyyahu begitu. Maka kemudian memuntahkan siapa orang yang makan makanan haram terhadap makanan kohron dengan terpaksa alaihi atas makanan min ghairi mu'alajatin eh, dengan tanpa pengobatan. Jadi maksudnya begini, nafsu itu mempermainkan dia. Intinya dia makan, kemudian dia merasa ingin muntah dengan makanan itu. Padahal keadaan dia tuh sehat. Nah, seperti ini termasuk juga makanan yang ada kecenderungan dia itu makanan haram. Seperti itu, teman-teman. Kemudian fa'alam dzalika ya akhi, maka ketahuilah hal itu wahai saudaraku. Wala taghfal an taftish hadhihi al-luqmati fa innahu al-qutbu. Dan janganlah engkau lengah dari memperhatikan potongan makanan ini, karena sesungguhnya perhatian yang besar ini merupakan kunci supaya terhindar dari makanan yang haram. Jadi harus selalu memperhatikan makanan, dari mana dia diambil, bagaimana penyajiannya, bagaimana dia masak. Ini berat sekali bagi kita saat ini ya. Karena kita makan, beli di warung tanpa tahu bagaimana cara masak dia, dan gak jelas. Maka orang-orang zuhud itu benar-benar memperhatikan makanan sembarangan jajannya. Wala takul, dan janganlah makan siapa engkau ta'amaman makanannya orang la yatawarra'u yang tidak warok fi kasbihi dalam usaha atau pekerjaannya. Jadi jangan makan makanan orang yang tidak warok dalam setiap pekerjaannya. Bahaya ini ya. Karena kalau pekerjaan dia itu dia korupsi waktu dan sebagainya, mengerjakan keharaman dalam pekerjaan dia, lalu dia mendapatkan gaji atau mendapatkan makanan, makanan itu ada indikasi keharaman di situ. Jangan makan makanan di sini, kata Imam Asy'arani. Walau annahu ghadiba minka, walaupun dia marah minka karena sebab kamu. La taltafit ilaih, janganlah engkau menoleh ilahi kepadanya. Jangan kau tolehkan wajahmu kepadanya. Udah biarin aja walaupun dia marah. Kata Imam Asy'arani. Wala liqaulihi kasartu khatirana. Dan juga jangan makan makanan itu karena sebab perkataanmu, nanti aku takut kasartu. Menyakiti siapa? Aku khatirana, kasarta khatirana. Engkau menyakiti perasaanku. Dan jangan engkau makan makanan orang yang tidak warok itu hanya karena ucapan dia, wah ente bikin sakit hati aneh. Nah itu, jangan sampai hanya karena kata-kata itu kita menjadi wah nggak enakan ya akhirnya makan. Nah jangan sampai seperti itu. Ini kata Imam Asy'arani. Wa hadzal amru qalla. Adapun perurusan ini itu qalla sedikit, siapaman orang yang tabihu yang tersadar lahu terhadap perkara ini. Jadi sedikit sekali orang yang menyadari ini. Minal masyayikhi, dari syekh-syekh hadzal asri pada zaman ini. Bal ba'dhum, bahkan sebagian dari mereka, ya'kulu, yaitu memakan, min ta'amil masakin, dari makanannya orang-orang miskin. Jadi urusan ini itu sedikit sekali orang yang menyadarinya dan perhatian pada masalah ini, kata Imam Syarani. Bahkan para masyayikh di zaman beliau itu makan makanan dari makanannya orang miskin. Walamma lamuhu, dan ketika mereka mencelanya, qala khiftu an uksira khawatirahu. Aku khawatir, dan ketika para sebagian syekh itu dicela, maka dia berkata, aku takut menyakiti perasaan dia. Wa ma'ubidil haqqu ta'ala, dan tiadalah disembah siapa al-haqqu ta'ala, Allah, bisyai'in, dengan sesuatu afdola, yang lebih utama, min jabril khawatir, dari menyenangkan perasaan orang lain. Syekh itu menjawab, ketika syekh itu dicela atas perbuatan dia memakan makanan dari orang yang tidak warok, dia berkata, aku tuh khawatir menyakiti perasaan dia. Sedangkan tidaklah Allah disembah dengan sesuatu yang lebih utama daripada menyenangkan perasaan orang lain. Dia berkata seperti itu. Jadi menurut dia, Allah itu disembah dengan hal yang terbaik. Hal yang terbaik itu adalah
menyenangkan perasaan orang lain. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah dan kita juga menyenangkan perasaan orang lain, itu paling utamanya ibadah. Kata Syekh yang makan makanan dari orang yang tidak waro. Nah, ini kata Imam Syaroni. Wahada minal jali. Kata-kata ini itu termasuk kebodohan, kata Imam Asy-Syaroni. Biqawaidi syariati, dengan aturan-aturan syariat. Karena sudah ada di syariat. Wala farqa bainahu wa baina man, dan tidak ada sama sekali perbedaan bainahu antara orang ini, wa baina man, dan antara orang azima alaihi yang berencana alaihi atas orang ini. Siapa syahsun, seseorang, bi ayyashriba ma'ahul khamrat. Berencana apa? Berencana untuk minum bersamanya al-khamr, minum khamr bersamanya. Jadi nggak ada perbedaan orang seperti ini ya, yang mau makan makanan apa namanya? Yang mau makan makanan orang yang tidak warok hanya karena takut menyinggung hatinya. Nggak ada bedanya orang seperti ini dan orang yang diajak untuk minum khamr. Kemudian karena takut menyakiti perasaan dia minum khamr juga. Gitu. Falau qala, maka seandainya dia berkata, orang yang diajak minum tadi dia berkata, innama syarabtu jabran li khatiri. Sesungguhnya aku tuh minum hanya karena ingin menyenangkan perasaan dia. Hadatna lahu, maka pastilah kami akan menghukum dia. Walam naqbil lahu, dan kami tidak akan menerima lahu bagi dia udhron, alasan. Wa hakamna bi fisqihi, dan kami menghukuminya sebagai orang yang fasik. Jadi menurut Imam Syaroni itu, orang yang memakan makanan dari orang yang tidak waro itu sama saja gini nih, maksudnya gini. Orang yang makan makanan dari orang yang tidak waro hanya karena takut menyakiti hatinya, itu seperti orang yang diajak buat minum khamr, tapi karena takut menyakiti perasaan dia, akhirnya dia mau minum khamr. Seperti itu. Jadi perumpamaannya seperti itu, kata Imam Asy-Syaroni. Ini ngeri banget ya. Tapi ini bagi orang yang pengen betul-betul menjadi wali ya. Kalau enggak jadi wali ya biasa saja lah. Tapi emang susah sih di zaman era saat ini. Ini di zamannya Imam Asy-Syaroni aja sudah seperti ini, apalagi di zaman kita ya. Sangat berat tentunya ya. Ya mungkin itu kajian kita hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu kepada kita, manfaat kepada kita. Jika Anda ingin menyimak video-video yang lain, bisa Anda simak di video-video sebelumnya supaya berkelanjutan materinya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan, pasti akan admin jawab. Terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang manfaat. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.